I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. High fucking with these hoes out. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sheila Febrianti, Putri Siviana, Muhammad Devik, dan Siti Meisura. Jadi di sini kami akan membahas tentang inflasi dari perspektif syariah. Ada yang tahu gak sih apa itu inflasi? Inflasi dalam Islam tidak berbeda pengertiannya dengan inflasi konvensional. Inflasi adalah sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Menurut Al-Makrizi, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Al-Makrizi juga mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam 2 hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama yaitu natural inflation atau inflasi yang terjadi secara alami, yang bukan disebabkan oleh berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa negara. Misalnya, ketika suatu bencana banjir terjadi, maka akan terjadi gagal panen di berbagai sawah, sehingga terjadi kelangkaan bahan makanan dan harga bahan makanan. Berdasarkan penyebabnya, natural inflation dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak karena ekspor meningkat, sedangkan impor menurun, sehingga nilai ekspor sangat besar yang mengakibatkan naiknya permintaan. Yang kedua, turunnya tingkat produksi karena terjadi paceklik, perang, atau embargo ekonomi. Jenis inflasi berikutnya yaitu human error inflation atau inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Human error inflation menurut penyebab-penyebabnya juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pada gambar pertama, menggambarkan tentang korupsi dan administrasi yang buruk, di mana pengangkatan para pejabat berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan karena kapabilitasnya. Pada gambar kedua, menggambarkan tentang pajak yang berlebihan, di mana timbulnya kontraksi pada kurva penawaran agregatif. Pada gambar ketiga, menggambarkan tentang pencetakan uang untuk menarik keuntungan. Berikutnya kita akan membahas tentang teori inflasi dalam Islam. Yang pertama, self-feeding inflation, di mana inflasi mengganggu fungsi dari uang, tabungan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Akibat inflasi, orang-orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Maka dari itu inflasi bisa menyebabkan inflasi lagi atau self-feeding inflation. Yang kedua, turunnya marginal propensity to save, di mana inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Yang ketiga, naiknya marginal propensity to consume, di mana inflasi meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk memprimer dan barang-barang mewah. Yang keempat, yaitu hoarding atau penumpukan kekayaan. Inflasi mengarahkan investasi non-produktif seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing. Inflasi juga mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,